yuktasabu min muallimin. Dan memahami ilmu-ilmu yang gaib yang tidak diusahakan dari seorang guru. Dia dapat bukan dari guru, dari ilham min Allah Ta'ala. Yang dipanggil ilmu laduni namanya. Ya, yang namanya ilmu laduni. Nah, dia akan memahami ilmu-ilmu yang gaib yang tidak diusahakan dari seorang guru. Belajar. Dia belajar dasar-dasar ilmu, dia belajar. Cuma nanti kepahaman-kepahaman ada yang bisa timbul yang tidak dipahami oleh guru. Kadang-kadang yang guru nggak paham, dia paham. Guru lagi kelimpungan nih, pahamin, dia udah paham. Nah, itu namanya kan fahmul ulumil ghaibiyah allati la tuktasabu min muallim. Jadi kalau laduni di zaman sekarang ini nggak didapat laduni yang seperti orang nggak belajar sama sekali, ditumplakin aja sama Tuhan ilmu itu, belum ada, belum kelihatan. Yang ada yang belajar dulu, belajar nahu, belajar saraf, belajar balaghah, dia kuasai dulu ilmu-ilmu alat ini, nah, kemudian dia ada itu. Andai kata dia berkumpul 10 orang untuk memahami satu ibarat, yang lain belum paham dia udah dapat. Nah itu barangkali laduni yang sekarang ini begini. Kalau yang namanya ngarepin laduni yang kagak belajar itu ditumplakin ilmu kagak dapet dah kalau sekarang. Zaman sekarang. Bulan mati. Hah? Bulan mati. Bulan mati dah kalau nungguin. Ada satu kata gini siapa yang agak pilih amat aku bisa ilmunya dari. Iya betul ada. Man alima wa amila wa 'allama, 'allamahullahu ilma ma lam ya'lam. Betul. Jadi tahu dulu. Tahu kan belajar. Amalin dulu. Nah, nanti baru Allah Ta'ala karuniakan ilmu yang tahu. Kalau nungguin ditumplakin ilmu gitu, mengharapkan laduni dah. Ya, sembahyang aja ibadat. Wudunya belum benar, dia nggak ngaji nggak apa. Ya, mana bisa tuh ilmu laduni datang ke dia? Nggak bisa. Jadi mesti tahu dulu. Ya, mesti alim dulu, belajar dulu. Nggak bisa tuh nungguin gitu. Umpamanya mau baca selawat aja gitu. Emang kalau Allah mau kasih sih bisa aja ya. Baca selawat aja nggak pakai ngaji dah. Nanti juga dapat ilmu segala macam. Saya belum dapat orang gitu. Sampai sekarang, coba tunjukin di mana ya? Jadi mesti belajar dulu, belajar ngaji yang rajin. Nah, nanti dapat ilmu laduni. Iya. Nanti Allah berikan. Jangan seperti pungguk merindukan apa? Dengan bulan. Ada juga. Ada. Seperti yang dikatakan apa itu? Mahdi. Yaitu aslahallahu lahu fi lailah. Allah Ta'ala perbaiki dia dalam satu malam saja terus beres. Kemarin masih enggak benar, masih ngawur. Satu malam aja kalau Allah tentukan bisa. Tapi itu mah langka, itu enggak ada sekarang. Iya, ya, laduni betul. Wa atainahu min ladunna. Innamal ilmu bit. Nah, itu sudah hadis tuh. Iya. Innamal ilmu bita'allum itu hadis. Dan ayat Quran wallahu akhrajakum min butunikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Jadi semuanya kita mesti gunain dulu nih. Sam'a pendengaran, dengerin ilmu gitu. Wal absar, mata lihat kitab. Baru isanya. Allah Ta'ala itu wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna. Nah itu dasarnya. Jadi mesti belajar. Dikuatkan dengan hadis innamal ilmu bit ta'allum. Ilmu laduni bisa dapat tapi ta'allum dulu. Belajar dulu. Nanti tambahannya. Iya. Kalau gitu Nabi Allah itu udah alim kali ya? Ya alim. Udah alim. Itu menunjukkan bahwa bisa kalau Tuhan mau kasih bisa. Itu masuk minal mumkinat. Tapi masuk barangkali al mumkinul ladzi alimallahu annahu lam yujad. Jadi mungkin maklum barangkali itu. Kalau yang begitu caranya ya. Kan tidak semua mungkin terjadi. Ya. Saya nih jadi presiden mungkin nggak? Mungkin aklan. Tapi sih rasanya kagak udah jadi. Ya kalau Tuhan mau kasih sih bisa aja. Enggak itu orang berdoa. Katanya kalau kita berdoa Allah Ta'ala terima. Apa aja kita berdoa terima. Tapi syaratnya yakin dalam berdoa itu. Ya. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah.
Berdoalah kamu pada Allah padahal kamu yakin bahwa kamu akan diterima. Itu yang diterima, yang yakin. Kalau nggak yakin nggak bisa diterima. Kalau kita berdoa gitu, kita berdoa sama Allah minta supaya bisa terbang gitu. Kenapa kita berdoa udah lama pengen terbang, kagak terbang juga. Lantaran kita sendiri nggak bisa yakin. Apa iya kita bisa terbang? Dalam berdoanya itu kita sendiri ragu. Mana bisa? Kalau kita yakin sih bisa, tapi itu keyakinan kita nggak bisa dapat karena kita tahu kita nggak punya sayap. Jatuhnya anak indah dari abdi kemana ya tuh itu? Anak indah itu iya. Anak indah dhanni abdi bi. Itu maksudnya supaya kita husnudzan kepada Allah. Anjuran kita supaya husnudzan kepada Allah. Optimis. Nah, supaya optimis. Ana indal munkasirati qulubuhum min ajli ada lagi ya. Nah, itu yang dimaksudkan hakikat begitu. Memahami asma, memahami sifat, menyaksikan zat, memahami asrarul Quran, asrarul mana, wal jawaz. Makanya ada setengah daripada orang-orang wali-wali. Ada yang diajakin salaman orang nggak mau dia. Dia nggak mau. Dia lihat di tangannya ada api. Sebab di tangannya sering berbuat maksiat. Hakikatnya dilihat tuh ada apinya di tangannya, dia takut. Nggak mau. Itu artinya pahmul asrar, dia memahami itu rahasia-rahasia. Apa itu gitu? Tadi apa itu? Apa ya? Itu tawabu aja terus ini. Ya aja tawabu. Lihat perilaku-perilakunya gitu. Menyinggung perasaan. Iya, memang ada. Ada kejadian satu orang baru melakukan zina gitu. Kemudian dia datang kepada aulia, diajak orang lain kepada wali. Dia masuk diminta aulia, masuk. Kamu pergi keluar, diusir. Belum mandi, dia tahu. Dia lihat barangkali berlumuran kotoran aja sih badannya, kelihatan asal tangan mati. Diusir, Diusir ya. Itu yang dibangun memahami itu asrarnya. Itu yang itu yang di itu tuh di apa itu bukan sama. Di kodir tuh yang apa di mana lucu itu kan? Iya itu juga pahmul asrar, hakikat namanya itu. Nah kalau kita mau dapat ini hakikat nih, nah, ini kan hasilnya daripada amalan para aulia. Ini kitab namanya Hidayatul Azkiya ila Tariqil Aulia. Nanti ada wasiat-wasiat yang 9 tuh. Kalau kita bisa jalankan tuh wasiat yang 9 jadi wali dah kalau betul-betul. Jalanin betul-betul. Ya. Di ini ada dulu di Banten tuh kampung Rencalang. Ini Rencalang. Nah, Ki Umar Rencalang kan. Dia itu waktu Jepang mau datang dia banyak memberikan isyarat-isyarat. Waktu Jepang mau datang dia bikin itu ranggon, tahu ranggon? Ranggon tinggi itu. Oh itu bubuk yang tinggi gitu. Anaknya anak orok taruh di atas. Jadi orang kan jadi perhatian gitu. Gak lama Jepang masuk bikin gitu lah, bikin ranggon. Dan dia naik sepeda, sepedanya itu dikasih apa daun-daunan begitu, mundar mandir. Gak lama kemudian seminggu Jepang masuk betul, mobilnya pakai itu, pakai daun-daunan. Nah, dia tuh min ahli syara. Dia kadang-kadang mukhaliful ada gitu ya. Dia masuk di itu hutan, diajak potong kambing, ditinggal. Nah, gitu. Banyak menyalahi. Nah, dia pekerjaannya di waktu itu cuma murid-muridnya itu diajak naik truk cari batu di gunung. Terus kalau ada jalanan yang lobang-lobang gitu, diuruk. Itu aja kerjaannya tiap hari. Itu tarikatnya dia. Dan amalannya ini, kitab ini. Semua muridnya amalin ini. Alhamdulillahil muwaffiq lil ula hamdan wa fi firrul mutakamil. Tsumma salatu ala rasulil mustafa. Itu ini dibaca terus sampai khatam. Balik lagi tiap habis sembahyang, wiridannya gitu. Tapi ulama kita terbagi 3 di situ. Ulama-ulama kalau ditanya tentang Kiai Umar Rencalang, saya mau tanya bagaimana halnya Kiai Umar? Gurur, ada yang begitu? Ada yang berani ngomong begitu? Gurur. Sebab istri-istri orang dibawa aja naik truk, siapa aja yang ketemu yang jadi muridnya mesti ikut. Dapat izin suami juga dia berangkat dia bawa, dia ajak ke hutan nyari itu, ke gunung nyari batu, terus ya. Nah jadi dari segi itu orang bilang dia gurur.
Ada lagi yang kalau ditanya, bagaimana Syekh Umar? Waliullah bila niza. Ya kiai juga yang ditanya itu. Ini waliullah bila niza. Waktu dia belajar tuh ada kawan yang belajar itu. Temennya memuji dia. Iya. Itu yang tidak dikenal Itu dia wali. Itu yang mengatakan dia waliullah bila niza. Jadi wali nggak ada khilaf. Ada satu ulama. Jadi ada 3 kelompok ulama yang satu lagi ditanya, bagaimana Kiai Umar itu? Wallahu a'lam. Begitu aja kan. Enggak berani bilang wali, enggak berani kan. Jadi ada 3 itu. Di waktu itu otomatis ada Kiai Umar. Tapi yang zahirnya kelihatan memang dia minal auliya. Banyak zahir keramatnya. Tapi ada 2 orang datang kepada dia nih, kepada Kiai Umar Calang. Satu pedagangnya ya boleh dikatakan internasional, keliling dagangnya. Tapi nggak pernah dia ini dalam perdagangannya sukses. Yang keliling ini ada seorang yang pedagang juga, tapi pedagangnya di kampung aja, tapi berhasil. Dia bisa beli tanah dan sebagainya. Yang satu nggak berhasil. Ki Umar nggak tahu tentang dia nih, datang aja ke situ tempat Ki Umar, ketemu salaman. Nah, iya heran kata Ki Umar gitu. Itu capung jarum tuh. Kalau bahasa Jawanya tuh kinjeng dom tuh. Kak capung jarum, ngomongnya sono, bilang kinjeng dom. Heran itu kalau capung jarum. Dia kelilingan sono kemari, tapi badannya kayak jarum aja, nggak gemuk-gemuk, kayak gitu. tambah. Tapi ada lagi satu dibilang orai bedul, gegendon, tahu gendon? Orang sini lagi gendon, yang ada di dalam itu kelapa tuh. Mana-mana. Nggak kemana-mana, tapi badannya gemuk betul. Dibawain sama rayap tuh, dibawain makanan. Dia kemana-mana di dalam rakyat yang bawain, gemuk. Habis itu dia tinggal aja ke dalam. Dia nggak bisa nemuin lagi kalau ketemu kita sama Kiai Umar. Dia berdua kepikiran nih. Ini kita nih diceritain gitu. Berdua tuh, dibuka tuh. Ceritanya dia dibuka, artinya ini biar usaha kemana tetap tidak aja, memang udah makdur, udah ditakdirkan begitu. Nah jadi artinya begitu aja juga kita tahu ini orang betul paham asrar, ya. Dia banyak tahu tentang hal-hal yang punya diri kadang-kadang nggak tahu. Kita sih nggak pengen jadi wali sih, artinya kita cari keridhaan Allah aja. Kita amalkan segala amalan-amalan yang diperintah, kita mencari ridhonya Allah. Segala sesuatunya Allah Ta'ala yang atur, ya. Nah, serahkan aja kepada Allah. At-tajalli huwa ma yankashifu liqalbi saliki min anwaril ghuyubi. Maka yang disebut tajalli itu sesuatu apa yang terbuka bagi hati si salik. Kita yang menjalankan jalan Allah ini, hati kita terbuka. Apa itu? Min anwaril ghuyub, daripada cahaya-cahaya yang gaib, ya. Ini barang yang nggak bisa diceritain, ya. Dirasain bisa, diceritain nggak bisa. Bisa gambarin pedasnya sambal. Pedas tuh bagaimana pedas? Nah lu makan aja nih tuh, coba. Nah gitu mestinya. Dia rasain pedas, dia tahu. Kalau diceritain pedas nggak bisa diceritain. Tapi itu perasaan, ya. Nah jadi ini kalau kita pengen tahu itu apa itu anwarul ghuyub, nanti kita jalankan, ya. Tarekat, nanti dapat tajalli. Lumayan kasyifu liqalbi salik min anwaril ghuyub. Fa in kana mabda'uhu dzata min ghairi i'tibari sifatin minas sifati summiya tajalliyaz dzati. Maka jikalau adalah mabda'nya, permulaannya zat, daripada ketiadaan i'tibar sifat daripada sifat-sifat, dinamakan tajallinya tajalli zat. Kalau kita lihat zat, langsung kita lihat tajalli zat itu kalau menurut sebagian aulia tidak bisa terjadi itu. Semua tajalli zat melalui sifat. Di sini dibilang yusamma tajalliyaz zat wa aksarul aulia yungkirunahu, dan kebanyakan para wali itu mengingkari tajalli zat. Tidak ada tajalli zat. Yang ada tajalli sifat melalui sifat. Wa yaquluna innahu la yahsulu illa biwasitati sifatin minas sifat, dan mereka mengatakan bahwasanya tidak hasil itu tajalli zat melainkan dengan wasitah sifat daripada segala sifat. Jadi nggak bisa dia tajalli zatnya sendiri, tapi harus melalui sifat. Ada yang dia lihat manusia itu babi, dia lihat, dia nggak kasih masuk di rumahnya tajalli zat. Dilihat babi, dia usir, nggak boleh masuk di rumahnya. Begitu. Jadi ada yang lihat orang itu ular, diambilin bentukan oleh dia. Dia lihat ular yang datang. Tajalli zat.
Fayakunu hadza min tajallil asma'i allazi huwa qaribun min tajallis sifat. Maka jadilah yang disebut tajalli zat itu terbilang daripada tajallil asma' yang adalah dia hampir dekat daripada tajalli sifat. Wa in kana mabda'uhu fi'lan min af'alihi ta'ala summiya tajalliyal af'ali. Dan jikalau adalah permulaannya itu perbuatan daripada perbuatan Allah, dinamakan dia tajallil af'al namanya, ya. Fatajallil asma'i huwa ma yankashifu liqalbi saliki min asma'ihi ta'ala. Maka tajalli asma' yaitu barang yang terbuka bagi hati si salik daripada nama-nama Allah Ta'ala. Kalau disebut nama Allah, ya Fattah, ya Alim, ya Qadir, ya Qadiru, ya Alim, ya Basir, itu nanti terbuka bagi hati yang si salik daripada asma Allah. Rahasianya itu terbuka. Apakah dia bisa mendengar hal-hal yang gaib apa-apa? Nanti itu rahasianya di dalamnya itu ada. Fa idza tajalla lisaliki fi ismin min asma'ihi istalama dzalika saliku tahta anwari dzalikal ismi bihaitsu yasiru idza nada dzalika salikullah subhanahu tabaraka wa ta'ala bidzalikal ismi ajabahu. Maka apabila bertajalli bagi si salik, ya, daripada satu nama daripada nama-nama Allah, seperti ya Fattah dibaca umpamanya, lantas Fattah bertajalli di hatinya itu Fattah, syai'un minal futuh, terbuka di hatinya. Istalama dzalika salik, punah si salik itu, istalamanya punah, hancur gitu. Hancur lebur gitu, ya, si salik ini fania tahta anwari dzalikal ismi, di bawah cahaya-cahaya nama itu. Jadi dia punah di bawah cahaya Al-Fattah gitu. Gitu ya. Dirinya sudah punah. Bihaitsu yasiru idza nada dzalika salikullah subhanahu tabaraka ta'ala. Dengan sekira-kira jadilah apabila berseru si salik itu kepada Allah subhanahu tabaraka ta'ala dengan itu nama, ajabahu, Allah memperkenankannya, diterima oleh Allah Ta'ala. Kontan dia dapat apa yang dia mau, itu iradahnya, iradatullah. Kontan. Sebab dia punya diri sudah punah di dalam isim yang dia sebutkan itu tadi. Kada afadahu Ahmadul Junaidi fi sayri wasuluki ilallah ta'ala. Seperti inilah memberi faedah akan dia oleh Ahmad Al-Junaidi di dalam kitab As-Sayri Wassuluk ilallah ta'ala, namanya, nama kitab As-Sayri Wassuluk. Jadi yang dimaksud mengaku tenggelam, masuk, hilang dia di dalam cahaya itu. Ya kuntu sam'ahu, ya kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Jadi pendengarannya pendengaran Allah, penglihatannya penglihatan Allah. Tidak dilihatnya melainkan yang diridhai Allah. Jadi bukan yang dimaksud sunat hilang orangnya, bukan itu. Jadi seperti saya menjadi cairan gitu. Jadi begitu. Bisa jadi begitu. Bisa jadi begitu. Pokoknya sama sekali hilang sudah. Hilang sama sekali. Kadang-kadang orang juga melihat nggak ada. Bisa juga. Kalau dikasyafkan, yang hakikatnya orang juga lihat dia nggak ada. Tapi dia sudah larut di dalam itu apa? Asma Allah itu. Majzub juga. Majzub. Jadi seperti itihad itu. Bukan itihad. Kalau itihad artinya dia jadi Allah nanti. Seperti pahamnya itu apa? Mansur Al-Hallaj. Manunggal. Syekh Siti Jenar itu dari Wali 9. Itu yang sudah keluar dari paham Ahlussunnah wal Jamaah. Maknanya katanya melatih itu adalah untuk orang awam kan? Ya. Bagi dia. Iya, kalau buat dia sih nggak apa-apa. Dia nggak boleh umumkan. Nah, keasyikan dia buat Allah dan perasaan dia macam itu apa? Bagaimana mau diingkari? Memang betul begitu. Tapi dia nggak boleh siarkan untuk umum. Tapi itu berbahaya. Sudah menjadi cairan itu apakah menjelma lagi? Itu artinya tidak bisa kita bicarakan. Itu nanti jadi ilmu kimia jadi. Kalau begitu, jadi berubah, jadi kimia. Nanti dirasakan saja. Yang sendiri. Iya.
Man rama durran lissafinati yarkabu wa yahusu bahran thumma durran hasala. Ya. Man rama durran, barang siapa yang menginginkan mendapat mutiara yang besar, nah, lissafinati yarkabu, hendaklah dia menaiki perahu. Kalau jika pengen dapat mutiara mesti naik perahu. Wa yahusu bahran, dia mesti selulup di laut. Summa durran hasala, kemudian mendapatkanlah ia akan mutiara yang besar itu. Nah, tempoh hari kan digambarkan fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri wa haqiqatun durrun wala. Syariat itu seperti kapal, tarekat itu seperti laut, nah, kemudian hakikat itu seperti mutiara yang besar, ya. Nah, oleh karena itu dikatakan man rama durran, siapa yang pengen dapat permata yang besar, pengen dapat hakikat, gitu. Lisafina biar kamu, bagi kapal ia menaiki, naik kapal mestinya jalankan syariat. Wa yaghusu bahran, dan masuk di dalam laut jalankan tarekat. Summa durran hasala, kemudian hasala durran, baru dia mendapatkan apa? Permata yang besar itu, mutiara yang besar. Ai man talabal lu'lu'a rakiba 'ala safinati awalan wa ghasa fil bahri 'ala lu'lu'i tsaniyan wa hassala ba'da nuzuli tahtal ma'i lu'lu'an tsalitsan. Artinya, barang siapa yang menuntut mutiara, naiklah dia di atas kapal pada mula-mulanya dan seluluplah ia pada laut karena mutiara itu pada kedua kalinya, dan menghasilkanlah ia sudah turun di bawah air akan mutiara ketiga kalinya. Nah, jadi pertama dia naik kapal dulu, kedua dia sulup, ketiga baru hasil mutiara. Fa qauluhu lis-safinati allamu bimakna ala, ya. Perkataan musannif lis-safinah, lamnya bimakna ala. Sebab enggak ada mutaaddi, ya, itu rakibah dengan lam. Mutaaddi dengan ala atau binafsi kalau rakibah. Di anna rakibah yakunu mutaaddiyan binafsihi wa mutaaddiyan bi ala kama fil misbah, ya. Karena lafaz rakibah adalah dia mutaaddinya dengan dirinya sendiri. Rakibtul farasa, itu boleh. Wa mutaaddiyan bi ala, rakibtu alal farasi kama fil misbah, sebagaimana tersebut dalam kamus Misbahul Munir karang Al-Fayyumi, ya, karangan Al-Fayyumi. Wa qauluhu bahran mansubun bi hadzfil jarri, dan perkataannya yahusu bahran itu dia dinasabkan dengan buang huruf jar. Fil bahri, yahusu fil bahri. Li'anna al-ghawsa yata'adda bi fi kama fil qamusi was sihahi. Ya, karena bahwasanya ghaus itu selulup itu mutaaddinya dengan fi. Yahusu fil bahri, gitu ya. Kama fil qamus, sebagaimana tersebut dalam al-qamus al-muhit, ya, lil Fairuzabadi, orang Tirus Abad ngarang. Bisak, ya. Was-sihahi, sebagaimana juga dalam sihah. Qamus as-sihah Azhari, ya. Al-Imam al-Azhari. Wa bi'ala kama fil misbah, dan dengan ala sebagaimana dalam Misbahul Munir lagi, ya. Wal alifu fi qawlihi hassala lil itlaqi, alif dalam perkataannya hassala, alif lil itlaq, untuk melepaskan suara. Jadi kalau hassala kurang dia punya wazannya hassala, itlaqi saut. Wa kadzat tariqatu wal haqiqatu ya akhi min ghairi fa'li syari'atin lan tahsul. Dan seperti inilah tarekat dan hakikat, wahai saudaraku. Ini perbandingan tadi itu. Man rama durran lisafinati yarkabu wa yaghusu bahran tsumma durran hasal. Wa kadzat tariqatu wal haqiqatu ya akhi. Seperti ini juga tarekat dan hakikat, wahai saudaraku, min ghairi fa'li syari'atin lan tahsulah, daripada ketidakkan melakukan syariat tidak bisa hasil. Dua-duanya, hakikat dan tarekat nggak bisa hasil tanpa melakukan syariat. So gimana kita nggak bisa dapat mutiara kalau nggak naik perahu, nggak ke laut, ya. Qauluhu lan tahsula al alifu lil musanna, lan tahsula, ya. Wa hiya aidun lit tariqati wal haqiqah. Perkataan musannif lan tahsula, alifnya lil musanna ini, bukan lil itlaq kali ini. Dia kembali kepada tarikat dan hakikat. Li anna jumlata lan tahsula khabarun anhuma,
Karena jumlah lan tahsula itu khabar daripada keduanya, daripada at-tariqah wal haqiqah. Fal fa'u dakhilatun alaihima. Maka fa masuk di atas keduanya itu. Muqaddaran jadi. Ditakdirkan ada fa di situ. Jadi seolah-olah wa kaza gitu ya. Ya, wa dzalika mislu man talaba al-lu'lu' wal ghaus fil bahri bighairi rukubi safina. Nah, gitu kan? Falan tahsula. Seolah-olah kita ada masuk fa. Jadi fal fa'u dakhilatun alaihima. Wa qawluhu kaza khabarun li mubtada'in mahdzufin. Perkataannya kaza itu menjadi khabar bagi mubtada yang dibuang. Ay wa dzalika mislu man talabal lu'lu'a wal ghausa fil bahri bighairi rukubis safinati awalan fala yajidul lu'lu'a. Fala yajidu, jadi lam tahsula itu artinya fala yajidul lu'lu'a wala yaqdiru 'alal ghausi. Dan yang demikian itu seperti orang yang mencari mutiara dan akan selulup di laut tanpa menaiki perahu pada mula-mulanya, maka dia tidak akan dapat mutiara. Wala yaqdiru 'alal ghaus, tidak bisa selulup kalau nggak naik perahu ke tengah dulu. Fa awwalu wajibin 'alal mukallafi asy-syari'atu. Ya. Maka permulaan yang wajib di atas mukallaf itu syariat. Bukan tarekat, syariat dulu. Wa man 'amila bisyari'ati sahula 'alaihi bi'aunillahi ta'ala dukhulu fi abwabil mujahadati allati hiya tariqatu. Dan barang siapa yang mengamalkan dengan syariat, niscaya mudah atasnya dengan pertolongan Allah Ta'ala oleh masuk di dalam pintu-pintu mujahadah. Pintu-pintu melawan nafsu itu nanti gampang, syariatnya dulu dasarnya. Sebab syariatnya tempat berpijak, tarekat itu tempat melambung, ya. Itu kan berpijak dahulu baru melambung. Kalau nggak ada tempat berpijak nggak bisa melambung. Ya. Jadi mudah atasnya dengan pertolongan Allah Ta'ala masuk di dalam pintu-pintu mujahadah allati hiya tariqatu. Yang dia itu pintu mujahadah itulah tarekat. Wa man 'amila biha, barang siapa yang mengamalkan dengan tarekat, melazimkan akhwat, melazimkan azimah. Nah, ini zahara lahu nurul haqiqati, niscaya zahirlah baginya oleh cahaya hakikat. Qala al-Qushairi, berkata oleh Imam al-Qushairi, kullu syari'atin ghairi muayyadatin bil haqiqati fa ghairu maqbulin. Kata Imam al-Qushairi, tiap-tiap syariat yang tidak dikuatkan dengan hakikat tidak diterima. Syariat aja nggak pakai hakikat nggak diterima. Wa kullu haqiqatin ghairi muqayyadatin bi syari'ati fa ghairu mahsulin. Tiap-tiap hakikat yang tidak dikaitkan, tidak diikat dengan syariat tidak hasil, nggak bisa. Jadi mesti timbal balik. Syariat, hakikat, hakikat, syariat. Syariat ada hakikatnya, hakikat ada syariat. Wa qala ba'dhum, dan berkata sebagian mereka itu ulama, man tasyarra'a wa lam yatahaqqaq faqad tafassaq. Barang siapa yang bersyariat tidak berhakikat, sungguhnya dia telah fasik. Wa man tahaqqaqa wa lam yatasyarra' faqad tazandaq. Barang siapa yang menjalankan hakikat tidak menjalankan syariat, sungguhnya dia telah menjadi zindik. Ya, zindik artinya tidak suka dengan kebangunan Islam. Ya ada. Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf, ya. Faqad tazandaq, faqad tafassaq. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq. Itu perkataan Imam Malik, hampir sama dengan. Zakarahu Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi, telah menyebutkan dia oleh Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi. Qala Syekh Abu Madyana fil Hikami, man iktafa bit ta'abbudi duna fiqhin kharaja wa btada', wa man iktafa bil fiqhi duna wara'in ightarra wa khada'. Telah berkata Syekh Abu Madyan di dalam Al-Hikam, barang siapa yang memadai dengan ibadat tanpa pakai, dia mau ibadat aja, mau mendampingkan diri kepada Tuhan, tapi nggak mau pakai, kharaja wa btada', dia keluar dan dia sudah mengadakan bid'ah. Cara ibadat dia nggak tahu, dia tahu Tuhan aja, kenal sama Tuhan katanya. Lantas mau ibadat pakai caranya sendiri aja dah. Dia semedi, dia eling, dia jungkir balik. Ya, seperti yoga itu, palanya di bawah, kakinya di atas. Itu cara ibadatnya dia gitu. Ibtada, kharaja ibtada, nggak pakai, nggak tahu cara-caranya ibadat.
Wa man iktafa bil fiqhi duna wara'in igtarra wal khada. Barang siapa yang memadai dengan fikih tanpa wara'. Fikih sih dijalanin, wara' ada. Igtarra, terpedaya dan tertipu dia. Wal ma'na man 'abadallaha bighairi fiqhin kharaja 'anit tariqil mustaqim li'adami ma'rifatihi bi kaifiyatil ibadati fayufsiduha. Dan maknanya barang siapa yang menyembah Allah tanpa fikih, keluarlah dia dari jalan yang lurus karena ketidakan mengetahui dia dengan cara-cara ibadat, maka merusak akan ibadatnya. Wa man kana kadzalika ibtada'a, dan barang siapa yang adalah seperti demikian, dia telah melakukan suatu bid'ah li mukhalafatihi lisiratil muhammadiyah, karena menyalahi dia bagi perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia pokoknya mendekatkan diri sama Tuhan apa yang dianggap oleh pikirannya gitu. Kadang-kadang kepala di bawah, kaki di atas gitu. Wa ityanihi lil khisalil jahiliyah, dan mendatangkan dia dengan macam-macam perkara jahiliyah. Ya. Cara orang jahiliyah. Wa man tafaqqaha min ghairi wara'in igtarra bima dhannahu annama fa'alahu minal munjiyati aw in khada'a bidzalika haitsu radiyah. Dan barang siapa yang berfaqih tanpa wara', terpedayalah dia dengan apa yang disangkanya bahwa apa yang telah diperbuatnya itu minal munjiyat, dari hal-hal yang menyelamatkan. Kalau dia udah ruku, sujud, i'tidal, apa udah beres, sah, itu benar. Tapi hatinya tidak dikontrol, cukup yang zahir-zahir saja. Nah, itu tentu kawin khada'a bidzalika, atau terpedaya dia dengan demikian itu haitsu radiyah, sekira-kira dia meridainya. Tapi ada orang yang beribadat dengan ibadat-ibadat yang zahir saja sampai dia mempelajari ilmu tasawuf, mata musirran 'alal kabair. Mata musirran 'alal kabair. Dia mati di dalam mengekalkan dosa besar. Padahal dia sembahyang, padahal dia puasa, padahal dia baca Quran. Tapi urusan zahir aja, hatinya dia nggak kontrol. Jadi nggak ada tasawufnya. Mungkin dia karena pujian, karena ini, karena harta, karena lain. Cuma asal sah aja menurut fikih. Tapi dia nggak kontrol untuk selanjutnya tentang hatinya lurus atau tidak. Nah itu mata musirran al kabair, dia mati di dalam mengekalkan dosa besar. Seprianya, sum'atnya, ujubnya itu kan dosa besar. Dia kekalkan dalam keadaan matinya dalam mengekalkan itu. Dia nggak tahu karena dia nggak belajar tasawuf, tidak mendekatkan dirinya kepada Allah, tidak diadakan itu hatinya pembersihan. Dia nggak ada. Yang zahir-zahir aja. Menurut dia kalau udah sembahyang, udah puasa, udah benar. Nah padahal yang paling penting mahalun nadzarillah al-qalb, tempat pandangan Allah Taala tuh kita punya hati. Di situ yang Allah kan. Faman lam yataghalghal fi ilmil qaum yukhafu alaihi min su'il khatimah. Barang siapa yang tidak masuk di dalam ilmu tasawuf ini dikhawatirkan mati dalam su'ul khatimah. Karena dianggap udah benar aja yang zahir. Dalamnya enggak dikontrol. Haitsu radiyah, sekira-kira dia sudah meredainya itu amalannya dia. Wal wara'u huwa ittiqa'u syubuhati wal bu'du an mawadhi'il muhlikat. Dan wara' itu yaitu menjaga syubhat, menjaga dirinya daripada masuk dalam syubhat, dan menjauhkan diri dari tempat-tempat yang dapat membinasakan. Ya, apa yang minal muhlikat? Hawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti, ya, i'jabul mar'i bi nafsihi, itu minal muhlikat. Orang ujub terhadap dirinya, hawan mutba, hawa nafsu yang diikuti saja, itu sama sekali minal muhlikat. Salasun muhlikat, ya. Nah, ada salasun munjiyat, salasun muhlikat. Fa'alaihi tazyinun li zahirihil jali bi syari'atin liyanura qalbun mujtala wa tazula anhu zulmatun kayyumkina li tariqatin fi qalbihi an tanzila. Fa'alaihi, maka lazimkanlah olehnya, maka wajiblah atasnya tazyinun li zahirihil jali. Fa'alaihi 'ala salik, wajiblah atas si salik tazyinun, menghiasi dirinya li zahirihi, yang zahir ini al jali yang nyata, bi syari'atin, dengan syariat. Memang zahirnya dia mesti hiasi dengan syariat, adab-adab syariat itu dia pakai, ya, liyanura qalbun mujtalan, supaya bercahaya oleh hatinya, padahal diangkatkan derajatnya. Bisa juga mujtala maknanya mandur, ditilik padanya. Ada mujtala bermakna diangkatkan derajat,
Seperti ijtalaitul imamata, maknanya saya angkat sorban. Ada ijtala makna mandur, ijtala itu yakni nazartu. Wa tazula anhu zulmatun, menjadi hilang daripadanya kegelapan, kayyumkina li tariqatin fi qalbihi an tanzila. Nah, supaya hilang daripadanya kegelapan, supaya mungkin bagi tarikat di dalam hatinya bahwa dia itu turun, supaya tarikat itu bisa turun, bisa datang ke dalam hatinya. Kalau masih gelap nggak bisa turun ke situ tarikat, ke dalam hatinya. Nah, jadi mesti dijalankan dulu dengan syariat biar terang. Nah, kalau sudah terang nanti baru datang itu tarekat masuk ke dalamnya. Ai fa'ala saliki tazinu dzahiril wadhihi bi isti'mali syariat. Artinya wajiblah atas si salik menghiaskan zahir yang nyata dengan mempergunakan syariat. Liyanura binuriha qalbun marfu'ur rutbati. Supaya bercahaya dengan cahaya syariat itu oleh hati yang diangkatkan martabatnya. Fa innal qalba kal maliki wal jasada wal a'dha'a kar ra'iyati. Karena hati itu seperti raja, badan dan anggota seperti rakyat. Ngikutin hati nanti. Hati dulu yang kita pernain. Yang kita mesti pernain lebih dulu apa? Hati dulu, yang lain nanti ikut. Wa annahu kal ardi wa harakatil jasadi kan nabati. Karena hati itu seperti bumi. Gerakan badan kita itu seperti tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ngikutin tanahnya. Kalau tanahnya subur bagus, subur lagi numbuhnya. Wa annahu kal aini wal jasada kal zar'i. Dan bahwasanya hati itu seperti mata air, jasad badan seperti tanam-tanaman, tergantung mata air. Fa idza salahal qalbu salaha sairul jasad, maka apabila baik hati, baiklah seluruh badan. Wa idza fasada, jika rusak hati, rusak seluruh badan. Wa mujtalan sifatun liqalbun, ya. Mujtalan sifat bagi qalbun mujtalan. Wa huwa ismu maf'ulin bima'na marfu'in. Dia isim maf'ul dengan makna marfu'. Jadi qalbun mujtalan, hati yang diangkatkan derajatnya. Ma'khudun min qaulis sihah, diambil dari perkataan as-sihah, ijtalaitul imamata an ra'si idza rafa'taha ma'atayha an jabinika, ya. Daripada perkataan sihah, aku angkat sorban dari kepalaku apabila engkau mengangkatkannya serta lipatannya di atas dahimu, ya, di atas apa? Jabinika. Jabin, ya. Qauluhu wa tazula ma'tufun ala qaulihi liyanura wa tazula zulmatun, ya. Nah, itu diatafkan atas perkataan liyanura. Ai walitazula 'anil qalbi zulmatul ma'asi. Menjalankan syariat itu, jauhin yang haram apa? Jalankan yang wajib, supaya hilang daripada hati itu kegelapan maksiat-maksiat. Karena maksiat membawa kegelapan. Kalau orang berbuat maksiat satu titik, hati orang mukmin seperti kain putih. Kalau dia bermaksiat satu titik, masuk di dalam hatinya noda hitam. Kalau dia nggak taubat, dia terus menjadi besar. Ron, sutran. Nah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, fa inna lil ma'siyati zulmatan, karena bahwasanya bagi maksiat itu ada kegelapan, tartafi'u ilal qalbi, yang masuk terangkat ke hati. Kama anna lit ta'ati nuran yartafi'u ilaihi, sebagaimana bahwa ada bagi taat cahaya yang terangkat kepada hati. Fa nurut ta'ati yamhudul matal ma'siyati 'anil qalbi, maka cahaya taat menghapus kegelapannya maksiat daripada hati. Qauluhu kayyumkina ma'tufun ala qaulihi liyanura aidan. Perkataan kayyumkina diatafkan atas perkataannya liyanura pula, sama. Ai wal yumkina nuzulut tariqati, ai hululuha fi qalbihi, supaya mungkin turunnya tarekat, artinya bertempatnya tarekat itu di dalam hatinya. Fahina idzin yashulu alaihi hamlun nafsi 'alal umuri syaqqati, maka ketika itu kalau sudah turun tarekat dalam hatinya, mudah di atasnya tanggungan nafsu itu di atas segala perkara yang sulit-sulit. Yang biasanya kita rasa sebagai beban malah jadi enak nanti beribadat, tidak beban lagi, mudah saja, enak saja. Wala tastaqimut tariqatu bighairi syariah, dan tidak menjadi lurus tarekat tanpa syariat. Enggak betul, ya, tarekat tidak ada syariat. Maka itu orang masuk tasawuf itu nggak bisa, dia sembahyang nggak ada thamaninaahnya sembahyangnya, dia belum tahu fikih, dia sudah jalankan tarekat tasawuf, umpamanya dia masuk nggak belajar lagi, dia nggak tahu bagaimana sembahyang, nggak ada thamaninaahnya, sujudnya bermatok-matok aja gitu. Itu
bahaya dia tuh nggak jalankan syariat. Itu syariat itu masih betul. Jadi wala tastaqimut tariqatu bighairi syari'ah wala tasqutu syari'atu 'anil mukallafi wa in 'alat darajatuh. Dan tidak gugur syariat daripada seorang mukallaf sekalipun sudah tinggi derajatnya. Wasara min jumlatil auliyai, dan jadilah ia daripada jumlah para wali. Udah jadi wali juga syariat tetap dijalankan. Jadi kalau ada aulia Allah Ta'ala yang masih dihukumkan sehat pikirannya, dia meninggalkan sembahyang, wajib kita ingkari. Kecuali dia majdzub, hukumnya sudah orang gila lain. Tapi kalau dia masih sehat, mesti kita perintah. Jadi di sini jelas, wala tasqutu syari'atu 'anil mukallaf, tidak gugur syariat daripada mukallaf, wa in 'alat darajatuh, sekalipun sudah tinggi derajatnya, wasara min jumlatil auliya, sekalipun dia sudah jadi wali. Oleh karena itu Junaid al-Baghdadi orang lihat lagi pegang tasbih, padahal dia sudah usul ila Allah, lain sudah fani daripada alam sekitarnya. Orang tanya, ya Junaid, kenapa engkau masih pegang tasbih juga padahal engkau sudah sampai? Dia bilang, aku tidak akan meninggalkan tangga di mana aku sampai kepada derajat ini dengan tangga itu. Jadi mana syariat, dia tidak tinggal, tasbih dia pegang. Padahal untuk orang seperti dia kan udah gak hajat lagi. Nah ini syariat, ada pahalanya. Ni'mal muzakkir as-subh, sebaik-baik yang mengingatkan kita pada Allah, tasbih dipegang. Kita lihat boleh. Iya. Dia yang waktu kita lihat meninggalkan Iya. Itu kita ingkar. Mesti ingkar. Kecuali dia majdzub. Kalau majdzub hukumnya seperti orang gila udah. Iya. Kalau kita lihat dia masih sehat, mesti kita ingkar. Ala tasqutu anhul mafrudatu minas salati wa ghairiha, maka tidak gugur daripadanya segala yang difardukan daripada sembahyang dan lainnya. Wa man za'ama anna man sara waliyan wa sala ilal haqiqati saqatat anhu syari'atu fa huwa dhallun mudillun. Dan barang siapa yang beranggapan bahwa orang yang sudah jadi wali dan sudah sampai kepada hakikat, gugurlah daripadanya syariat, maka itu orang sesat pada dirinya dan menyesatkan pada lainnya. Dhallun mudill, ya, sesat menyesatkan. Li'annal ibadata lam tasqut 'anil anbiya'i, karena bahwa ibadat itu tidak gugur dari nabi-nabi alaihi wassalam. Fakaifa tasqutu 'anil auliya, nabi aja enggak gugur, apalagi apa? Walinya bukan nabi, ya. Walikulli wahidihim tariqun min turuq yaqtaruhu fayakunu min dawasila. Sampai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasili ila al-imam al-muallif rahimahullah ta'ala wa adana an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala wa likulli wahidihim tariqun min turuq yakhtaruhu fayakunu min dawasila kajulusihi bainal anami murabbiyan wa kakasratil awradi kasawmis salah wa kakhidmatin linnasi wal hamlil hatab litasadduqin bimuhassilin mutamawwala. Boleh juga dibaca bimuhassalin mutamawwala. Walikulli wahidihim tariqun min turuqin, dan sabitlah bagi tiap-tiap seorang daripada mereka itu al-qaum. Tariqun, suatu jalan, min turuqin, daripada beberapa jalan. Jadi jalan yang menuju kepada Allah Ta'ala itu banyak sekali, ya. Di dalam pepatah bahasa kita itu banyak jalan ke Roma, ya. Allah itu banyak sekali, sebilang-bilang napasnya makhluknya aja berapa banyak? Napasnya.
Jadi jalan yang menuju kepada Allah itu banyak sekali, seperti banyaknya itu nafas-nafasnya makhluk. Kali ini bilang walikulli wahidihim tariqun min turuqin, dan sabitlah bagi tiap-tiap seorang daripada mereka itu al-qaum, orang-orang ahli tasawuf itu, satu jalan daripada beberapa jalan yakhtaruhu, yang ia memilihnya. Dia boleh pilih jalan yang menuju kepada Allah Ta'ala itu. Fayakunu min dha wasilan, maka adalah ia si wahid tadi, wahiduhum min dha, dari jalannya ini, dari jalan yang dia pilih ini, wasilan, dia dapat sampai. Artinya jalan mana saja yang dia pilih, dia boleh telusuri, dan dengan melalui jalan ini dia bisa sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Kajulusihi bainal anami murabbiyan, seperti duduknya salah seorang mereka itu di antara manusia padahal mendidik, mengadakan tarbiyah. Itu jalannya dia. Pagi dia mengajar, siang dia mengajar, malam dia mengajar, subuh dia mengajar. Itu jalannya dia kepada Allah. Dia bisa sampai melalui jalan itu. Kita nggak lihat dia pegang tasbih, kita nggak lihat dia baca Quran, kita nggak lihat dia membanyakkan sembahyang, membanyakkan puasa, tidak. Tapi yang dia kerjakan cuma dakwah, tabligh, ta'lim, tarbiyah, begitu. Nah, itu juga tarik ilallah, itu satu tarikat, satu jalan, orang boleh pilih itu, pilih itu, untuk menuju kepada ridhonya Allah Ta'ala, ya. Jadi itu yang dimaksud walikulli wahidihim tariqun min turuqin yakhtaruhu fayakunu min dha wasilan kajulusihi bainal anami murabbiyan. Itu satu contoh, seperti duduknya dia di antara manusia padahal dia mendidik manusia, mengajarkan agama, mengajarkan akhlakun karimah, menganjurkan mereka untuk membanyakkan ibadat, menganjurkan mereka supaya berbaik-baik dengan masyarakat. Ya, ya, itu lain lagi. Kalau ini yang dengan apa? Yang dengan apa? Ilmunya, gitu ya. Nanti ada lagi yang dengan harta. Kalau dia nggak punya harta, pengen sedekah, dia cari harta untuk sedekah. Pagi-pagi dia bawa tambang sama kampak, dia pergi hutan, dia cari kayu, dia bawa kayu ke pasar, dia jual. Sepertiga untuk dirinya, sepertiga buat orang tuanya, sepertiga bakal sedekah. Itu tarekat dia yang begitu. Jadi macam-macam. Ada yang pagi-pagi buat sekup yang panjang. Dia lihat ada got-got yang macet, dia jalani buat kepentingan masyarakat. Begitu aja kerjaan selesai. Pagi dia keluar dari buat sekup dah. Dia lihat got-got yang macet, dia dorongnya. Tadi jalan lagi di mana yang macet dia dorong. Itu tarekat juga, ilallah. Dia bisa sampai pada ridhonya Allah dengan jalan begitu. Dia boleh pilih. Yakhtaruhu kan tuh, mananya? Yakhtaruhu fayakunu min dha wasilah kajulusihi bainal anami murabbiyan. Ada lagi wa kakasratil auradi, dan seperti yang membanyakkan wirid-wirid. Dari subuh dia turun sampai matahari keluar, dia baca Quran, dia salatul duha, dia ngopi sebentar, nanti dia baca Quran, nanti di pukul 11 dia tidur qailulah, habis zuhur dia mulai kering, terus ibadat nggak berhentinya. Begitu aja, ada yang begitu aja. Jadi itu ibadatun qasirah, bukan ibadatun muta'adiyah. Lebih afdal yang memberikan manfaat untuk masyarakat. Kali itu kan untuk dirinya sendiri, tapi masih bagus karena dia nggak ada tenaganya untuk pekerjaan itu, nggak kuat. Nah itu aja yang dia bisa. Seperti membanyakkan wirid-wirid, kasaumi salat, kasaumi was salati, ya, ala hadfi harfil atfi. Seperti dia puasa dan dia sembahyang. Ya, salati dibuang taknya ini karena nazam, ya, di ajli daruratin nazam. Puasa Senin Kemis, puasa Daud, satu hari puasa, satu hari buka, atau dia puasa dalam satu hari, dalam satu bulan 3 hari. Puasa Rajab, puasa Sya'ban, puasa Muharram, puasa Syawal. Itu dia banyakkan puasa-puasa sunat. Ada yang begitu. Itu juga at-tariq ilallah. Wa ka khidmatin lin-nasi, dan juga seperti khidmat kepada manusia, kepada orang-orang alim, kepada fuqaha, kepada ulama. Kalau pagi dia ke rumah ulama, ditimbahin kolomnya udah penuh, dia baru jalan. Kalau ulama biar kambing, dicariin rumputnya, bakal kambing. Itu khidmatin lin-nasi. Apa saja, babatin rumputnya, masuk. Wal hamlil hatab, dan memikul kayu bakar. Dia pergi ke hutan, bawa tambang, bawa kampak, dia potong kayu, dia bawa ke pasar, dijual. Nah itu hasilnya dia bakal makan, buat maisha-nya, buat sedekah.
Litasadduqin bimuhassilin mutamawwala, untuk bersedekah. Hamil hatabnya, dia cari kayunya itu untuk bersedekah bimuhassilin mutamawilan, dengan sesuatu yang menghasilkan akan harta. Artinya dijual, ya, dengan yang menghasilkan akan harta. Nah, itu dijualnya. Nah, jadi kita tahu di sini bahwa jangan kita bilang tarekat itu terbatas, orang sekali kepada tarekat Naqsyabandiyah, Qadiriyah, tarekat Tijani, apakah tarekat Syattariyah, atau tarekat Al-Jufriyah. Tidak terbatas, ya. Tetapi karena ini nanti kalau diumumkan begitu terlalu banyak, sehingga ada yang liar juga masuk, maka ada satu tim ulama di Indonesia ini yang memilih tarekat-tarekat yang menggolongkannya kepada tarekat mu'tabarah dan ghairi mu'tabarah, gitu, ya. Ada tarekat yang mu'tabarah, ada yang ghair mu'tabarah. Itu ada dulu di Nahdlatul Ulama, itu ada. Artinya bahwa satu tim ulama yang meneliti mana tarekat-tarekat yang mu'tabarah. So, kalau enggak nanti jadi enggak keruanan nanti jadinya. Walaupun ini banyak, luas begitu, at-tara'iq ilallah katsiratun bi'adadi anfasil khalaik, tapi nanti bisa digunakan oleh orang-orang yang tidak baik hatinya itu untuk hal-hal yang merugikan agama Islam. Oleh karena itu ada kelompok namanya tarekat mu'tabarah. Seperti tarekat-tarekatnya di negeri kita ini, seperti tarekat Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Idrisiyah, Khalidiyah, tarekat Mufarridun, ada tarekat akhir zaman itu, ya juga ada mu'tabarahkan sekarang. Ada juga tarekat Tijani namanya, yang dulu masih diperbincangkan, sekarang sudah diterima baik oleh kalangan masyarakat. Nah, ini masuk tarekat. Dan kalau ada orang yang menjalankan tarekat sendiri, nggak apa-apa. Dia melazimkan satu jalan sendiri. Seperti dia bawa sekup kalau pagi dah. Pagi dibangun bawa sekup, cari jalan-jalanan yang pada tempat ya, sodokin, jalan lagi di mana dia. Seperti dulu saya ceritain tempat ini, kayak Omar Rencalang itu. Nah, dia tuh nyari itu batu-batu dari gunung. Ya, kalau ada jalan-jalan yang rusak, dia urupin sama batu itu dia. Ya begitu. Jadi ada katakan wali Allah. Itu khidmatin linnas masuk, ya. Ai likulli wahidin minal qaumi maslakun ikhtarahu wa salakahu fayasiru wasilan ila Allah taala min dzalikal maslaki. Artinya bagi tiap-tiap seorang daripada al-qaum, ya, al-qaum itu artinya kalangan orang-orang sufiyah, disebutnya kaum. Maka di daerah-daerah itu seperti di Jogja, di mana itu ada daerah kaum namanya. Nah, kauman, nah, itu tempat orang-orang Islam yang baik. Jadi bagi tiap-tiap orang daripada al-qaum itu ada satu perjalanan yang dapat memilih ia akan dia dan menjalaninya. Maka jadilah dia sampai kepada Allah Ta'ala daripada itu perjalanan. Faba'duhum jalisun bainan nasi, maka sebagian mereka itu yaitu duduk di antara manusia, yurabbihim, mendidik manusia, bi irsyadihim ilal ibadati wal akhlaqis saniyati, memberi petunjuk, dengan memberi petunjuk mereka kepada beribadat dan budi pekerti yang luhur. Dia duduk situ, dia ngajak orang ibadat, dia ngajak orang supaya berbudi pekerti yang luhur. Faman alima wa amila wa 'allama fahuwa alladhi yud'a 'aziman fi malakutis samawati. Maka barang siapa yang mengetahui, tentu belajar, wa amila, dan dia mengamalkan ilmunya, wa 'allama, dan dia mengajarkan orang lain, fahuwa alladhi yud'a 'aziman fi malakutis samawat, maka dialah orang yang disebut seorang besar di alam langit. Jadi di alam langit dia disebut orang besar, berilmu, mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Ini yang disebut azim, bukan di bumi, di langit, ya. Fi malakutis samawati. Mungkin di dunia kurang perhatian orang kepada dia, tapi malaikat-malaikat langit itu memperhatikan dia. Fa innahu kasyamsi tudhi'u li ghairiha wa hiya mudhi'atun fi nafsiha. Maka bahwasanya dia itu seperti matahari yang menerangi bagi lainnya, sedang dia sendiri menerangi pada dirinya. Matahari kan begitu, dirinya sendiri terang tapi membuat penerangan kepada lain-lainnya. Wa kal miskil ladzi yutayyibu ghairahu wa huwa tibun, dan seperti misik, ya, minyak kasturi itu yang membuat harum lainnya, sedang dia sendiri merupakan wangi-wangian. Dia wangi dan dia membuat wangi yang lain.
Wa mahma ishtaghala bit-ta'limi faqad taqallada amran 'aziman wa khataran jasiman. Dan bila mana aktif seorang dengan mengajar, kita lihat orang aktif mengajar pagi, siang, sore, malam, setiap waktunya untuk mengajar. Faqad taqallada amran 'aziman, maka sungguhnya dia telah menjabat satu pekerjaan besar. Wa khataran jasiman, dan pangkat yang besar. Al-khatar ar-rutbah di sini maknanya, ya, rutbah. Nah, dia telah menjabat satu pekerjaan besar dan satu pangkat yang tinggi, yang agung. Falyahfaz adabahu, maka hendaklah dia memelihara akan adab-adabnya. Kalau orang yang sudah mustaghil bi ta'lim, mesti pelihara adab-adab ta'lim, ya. Lebih banyak daripada adab ta'allum. Orang belajar menurut Imam Ghazali itu dalam Bidayatul Hidayah adabnya 13. Muta'alim adabnya berapa? 13, tapi guru 17. Lebih banyak adabnya. Nah, jadi kalau kita sebagai pelajar itu harus tahu adab-adabnya 13. Coba lihat di mana Maraqil Ubudiyah di halaman 88 itu, ya. Maraqil Ubudiyah syarah itu Bidayatul Hidayah oleh Ghazali. Di situ diterangkan bahwa adab muta'alim ada 13, adabnya orang belajar. Adab orang yang mengajar ada 17. Lebih banyak jadi adabnya mengajar. Bukan, Bidayatul Hidayah. Bukan. Mungkin ada juga. Nah, tapi kalau di Bidayatul Hidayah itu syarahnya Maraqil Ubudiyah. Namanya syarah Maraqil Ubudiyah. Yang kita lagi baca di Al-Mansuriyah sana di kota. Nah, di Masjid Dur Mansur. Nah, jadi kalau dia sudah takallud, sudah menjabat pekerjaan yang besar, falyahfaz adabahu, maka hendaklah ia memelihara akan adab-adabnya. Qalahul Ghazali fil Ihya'i, mengatakan akan dia oleh Al-Ghazali di dalam kitab Ihya' Ulumuddin. Wa ba'duhum yukthirul awrada, dan sebagian daripada mereka itu kaum ada yang membanyakkan wirid-wirid. Ay wadhaifal ibadati, tugas-tugas ibadat. Minas salati, daripada sembahyang, wa saumin nafilataini, dan puasa yang sunat keduanya. Banyakin sembahyang sunat, banyakin puasa sunat. Wa qiraatil Qur'ani wat tasbihi, membanyakkan baca Quran, membanyakkan tasbih. Fahadha min darajatil mutajarridina lil ibadati wa min turuqis salihina. Maka inilah terbilang daripada derajatnya orang yang mutajarridin, yang mengosongkan dirinya dari hal-hal lain, lil ibadah, untuk ibadat saja. Wa min turuqis salihin, dan ini terbilang daripada jalan-jalannya orang-orang salih. Nah, ada yang melazimkan itu. Wa ba'duhum yakhdumul fuqaha wa sufiyata wa ahlad dini, dan sebagian mereka itu yang melayani ahli-ahli fikih, melayani orang-orang tasawuf, dan melayani ahli agama. Dia berkhidmat selalu pada mereka. Fahadha afdalu minan nawafil, maka ini lebih afdal daripada pekerjaan-pekerjaan sunat. Khidmat kepada fuqaha, kepada ulama ini terbilang lebih afdal daripada pekerjaan-pekerjaan sunat. Li'annahu ibadatun wa i'anatun lil muslimina, karena bahwasanya hal tersebut merupakan ibadat juga dan menolong kepada orang-orang Islam. Khidmat ini, ya. Bukan menolong ulama saja, menolong orang Islam. Sebab kalau dia menolong ulama, beban ulama jadi ringan, ulama lebih lancar bisa ibadah kepada masyarakat. Begitu kan? Jadi dia memberikan bantuan kepada ulama supaya ulama itu mudah, lancar dia punya ibadahnya kepada masyarakat. Jadi berarti dia sudah melakukan i'anah lil muslimin. Walaupun zahirnya kepada fuqaha, kepada sufiyah, tapi dia sudah i'anah lil muslimin. Kama qala al-Jilani, sebagaimana mengatakan dia oleh Sultanul Auliya, Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Alladhi ishtahara 'inda al-qaum Al-Jailani, ya. Nah, tapi yang sebenarnya Al-Jilani. Kasih. Apa kata Al-Jilani? Ma wasaltu ila Allah Ta'ala biqiyami lailin wala siyami naharin, walakin wasaltu ila Allah Ta'ala bil karami wat tawadhu'i wa salamati sadri. Tidaklah saya sampai kepada Allah dengan sebab sembahyang malam, dan bukan juga dengan puasa siang, tetapi saya sampai kepada Allah Ta'ala dengan sifat murah, karam.
tergugah hati untuk selalu mengambil perhatian kepada orang-orang yang susah, kepada orang-orang yang fakir, kepada orang-orang yang berhajat. Dia jadi walinya, dapat pangkat wilayah indallah sampai jadi kutub. Menurut pengakuannya bukan karena sembahyang malam, bukan karena puasa siang, tapi bil karam, dikaruniakan sifat pemurah di hatinya. Wat tawadhu'i, dan merendahkan diri, tidak suka mengangkat diri. Wasalamatis sadri, dan sejahtera hatinya, dadanya selamat, tidak ada hiqid, dendam sesama muslim, tidak ada judas, ya, tidak merasa hasad kalau ada orang lain yang naik derajatnya atau yang terkemuka, tidak pernah ada hatinya itu unek-unek, ya, tidak ada. Nah, inilah yang membuat dia pangkatnya sampai kepada kutub, ya. Bil karam wat tawadhu wa salamati sadri. Jangan dikira cuma sembahyang dan puasa saja yang bisa menyampaikan seorang kepada derajat yang agung. Tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sendiri mengatakan memang itu syarat kalau yang wajib. Nah, cuma yang terpenting adalah urusan hati jadinya. Di sini ya, al karam wat tawadhu wa salamati sadri. Ya. Tutup lampu, Tutup kepala wali. Kepala asnya. Manaqib itu sejarah, riwayat hidup. Jamak min Manqab itu sifat-sifat yang baik. Manaqib artinya itu riwayat hidup. Ya. Bio, nah, ya, artinya biografi, ya, biografi, riwayat hidup. Manaqib disebutnya. Bukan, kalau kutub as asalnya, as, sumbu, ma'alaihil madar. Kalau dunia itu kan katanya bulat, ya itu, sebentar ada itunya, ada asnya tuh, ada as di belah ujung atas di bawah. Kutub utara, kutub selatan, itu kutub. As namanya, tempat roda muter apa namanya? Nah itu kutub. Jadi alaihi madarul amri, urusan apa aja muternya sama dia tuh. Nah itu sumbernya dia. Itu kutub. Wali kutub artinya kepala daripada aulia. Kepala. Wa ba'dhum yahmilul hataba wa nahwahu wa yabi'uhu fis suqi li ajli at-tasadduqi bima yutamawwalu. Dan sebagian daripada mereka itu memikul kayu bakar dan seumpamanya dan menjualnya di pasar untuk sedekah. Begitu. Dia kepengen sedekah. Saking kepengen sedekah, di zaman Nabi itu ada sahabat-sahabat Nabi jadi kuli gotong. Dia kepengen sedekah. Ya. Habis dia enggak ada jalan sedekah, dia jadi kuli gotong. Jadi kuli. Nah, dia hasilnya dia bakal sedekah. Nah, jadi ajli tasadduqi bima yutamawwal, karena bersedekah dengan apa yang menjadi hartanya. Fahadza minal ibadatin nafi'ah. Maka ini terbilang daripada ibadat-ibadat yang bermanfaat. Walaupun akhirnya mikul kayu, tapi ini ibadat yang bermanfaat. Fatahsulu biha barakatu da'awatil muslimina. Maka hasillah dengan sebab sedekahnya ini oleh barakat doanya orang-orang Islam. Yang dia sedekahin kan pada doain. Pada girang orang yang disedekahkan itu, orang-orang fuqara, dia terima kasih, dia doakan. Itu hasil barakah doanya orang Islam, dia menjadi naik derajatnya indah Allah. Jadi wali. Kabarnya ini orang cerita Habib Saleh Tanggul, dengar ceritanya. Dia itu naik pangkat derajatnya indah Allah karena uang juga. Dia lagi duduk di stasiun katanya waktu dia baru mulai fi bidayati amri. Dia duduk di stasiun, dia ada punya duit seperak zaman belanda dalam bajunya. Kemudian ada orang minta, rupanya Khidir. Ya, dia cerita ya. Pernah dengar ceritanya. Dia minta, orang minta. Dia bilang kagak ada, saya nggak ada uang. Nah, itu yang di dalam itu sekarang ada. Jadi tahuan dia aja tahu. Dia dikasih dengan ikhlas, dia ikhlaskan hati dia dikasih. Mulai itu waktu naik derajatnya insya Allah. Duit semangga-mangganya kita kan berat itu kasih. Nah, maka itu biasanya amal-amal yang begini boleh dibakal tawasul. Ada kan cerita orang yang tawasul bil amal salihah tuh. 3 orang yang masuk dalam goa ketutupan batu. Itu semua dia ceritakan dia punya amal-amal dengan keikhlasan amalnya itu. Seperti kita, umpamanya kita nih dari kota, mau pulang kemarin nih ke Bayuran. Di kota duit kita cuma semangga-mangganya 200 perak kalau naik bus. Dia datang, Pak, Assalamualaikum. Saya belum makan nih Pak dari pagi. Aduh, saya uang semangga-mangganya dalam hati.
Kalau kita kasih dia, kita jalan kaki di kota. Jauh. Kita ikhlasin dah. Udah kita biar kita niat mau jalan kaki dah. Hitung-hitung kita sport dari kota. Kita ikhlasin kasih sama dia kalau makan. Kita jalan. Ini amalnya begini, yang ikhlas begini, ini yang bermanfaat. Satu waktu kita kalau berada dalam kesulitan, boleh kita bangkit. Artinya kita sebut sama Tuhan, ya Allah, satu waktu saya dari kota mau naik bus, duit saya diminta orang, saya kasih dengan ikhlas. Kalau betul amalan saya itu ikhlas, tapi mau Allah aja ngomongnya, jangan pada manusia. Nah, kalau pekerjaan saya ini ikhlas, maka lepaskanlah saya daripada bala yang datang ini. Insya Allah terlepas. Banyak yang sudah dicoba mujarab. Nah, jadi kalau kita lihat pekerjaan yang bermanfaat untuk masyarakat itu berkahnya banyak, ya. Nah, bisa menaikkan seorang menjadi derajat wilayah. Gitu, Sekali jauh dari manusia. ya, jangan cerita manusia ya. Iya. Qauluhu al-hatab bisukunil ba'i lil wazni, ya, hamlil hatabah, hamlil hatabi. Tapi ini hatab bacanya dengan sukun ba lil wazni karena wazan. Wa huwa maf'ulun bihi, dia menjadi maf'ul bih. Dari al-hamli, ya, al-hamlil hatabah ini. Jadi baca hamlil hatab. Wa qawluhu mutamawwalan bi fathil wawi ay muqabalan bimalin, dibaca dengan wawu yang fathah itu. Mutamawwala, muqabalan bimalin, ditukar dengan harta, dengan uang. Ayunya itu tadi. Wa huwa maf'ulun liqaulihi bi muhassilin bi kasri shadi, dia itu maf'ul bagi perkataannya bi muhassilin bi kasri shadi al musyaddadati, bi muhassilin mutamawwala. Mutamawwala maf'ul bihnya, ya. Mutamawwal ini kan. Kalau mutamawil mana orang yang punya harta kan? Iya, harta. Kaya dengan. Iya, gitu. Kalau mutamawwal sesuatu yang dijadikan harta, uang. Man rama ayyasluk tariqal awliya falyahfadan hadhil wasaya amila. Man rama ayyasluk tariqal awliya, bukan kepengen jadi wali, kepengen menjalani jalan wali-wali gitu, ya. Man rama ayyasluka, baca yasluk, karena nazam juga itu, darurat. Man rama ayyasluk tariqal awliya, barang siapa yang bertujuan bahwa ia akan menjalani jalan para wali, bukannya pengen jadi wali, bukan, mau jalanin jalan para itu para wali. Si Allah Taala punya urusan, nah kita nggak bisa mauin. Tapi kalau kita mauin pengen jadi wali, kemungkinan ada latar belakang yang buruk nantinya, ya. Kita mau jalani jalan para aulia yang diridhoi Allah tuh, jalan-jalannya mereka. Falyahfadan hadil wasaya amila, maka hendaklah ia pelihara sungguh-sungguh akan ini wasiat-wasiat, ya. Ada wasiatnya ini ada 9, ya, nanti ada 9 wasiat saja. Cuman 9 bab saja ini yang kita bicarakan nanti. Nah, ini adalah jalannya para aulia. Falyahfadan hadil wasaya amilan, padahal mengamalkan. Pelihara, hafal, jaga dan amalkan. Ay man talaba ay yadkhula fi tariqi awliya'illahi ta'ala falyamal bihadhihi al-wasaya tis'atil ati dzikruha wa ma ma'aha. Artinya, dan barang siapa yang menuntut bahwa masuk ia di dalam jalan para wali-walinya Allah Ta'ala, maka hendaklah ia mengamalkan dengan ini wasiat-wasiat yang 9 yang lagi akan datang oleh sebutannya, dan barang yang bersamanya, nanti ada tambahannya lagi. Ada 9 macam yang bakal disebut, nah, lagi tambahannya nanti. Qauluhu ayyasluk bisukunil kafi liddarurati. Perkataannya ayyasluk dibaca dengan sukun kaf karena darurat. La lil jazmi nih, bukan karena jazam. Ya. Tapi kalau mau pakai jazam boleh juga. Ada juga nanti awalnya, ya. Nah, ayyasluk. An menjazam kan ada tuh sebagian orang-orang Kufah. Tapi di sini tidak. Bisukunil kafi yasluk liddarurah, karena darurat syair. La lil jazmi bi an, bukan karena menjazamkan dengan an. Kaqauli syairi min bahrit tawili, seperti perkataan syair daripada bahar tawil. Fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Uhadhiru an ta'lam. Nah, an ta'lam nih. Ya, an ta'lam ya. Tapi di sini karena darurat, ya, bukan karena jazam. Uhadhiru an ta'lam biha fataruddaha fatatrukaha siqlan alayya kama hiya. Uhadhiru an ta'lam, saya berhati-hati bahwa dia tahu, dia Subusainah. Ta'lam, hiya itu Subusainah, nama seorang perempuan. Nah,
Saya berhati-hati menjaga bahwa dia tahu, supaya dia jangan tahu biha bil hajah, dengan hajat kita. Nah, gitu ya. Fataruddah, maka dia nanti kalau dia tahu dia bisa nolak tuh hajat. Fatatrukaha, maka dia tinggalkan hajat itu. Thiqlan alayya, karena berat di atasku, kama iya, sebagaimana juga berat atas dia. Jadi syahid kita di sini anta'lam, ya. Ya urusan dia punya apa isi syairnya itu nggak perlu kita tahu, ini urusan orang, ya. Nah, kita yang perlu anta'lam ini, dia dijazamkan dengan an, tapi bukan karena jazam, tapi karena darurat. Dimatiin nanti mimnya itu karena darurat. Wa nasbu fatatrukaha wa kadza fataruddaha wa huwa ma'tufun ala ta'lama. Jadinya itu kita tahunya. Dinasabkan fatatrukaha wa kadza fataruddaha, dan dia diatafkan atas ta'lama gitu. Kita tahunya itu bahwa ta'lama asalnya ta'lama bukan ta'lam, karena ada fataruddaha fatatrukaha. Ataf tadi ada ta'lama. Nah, gitu. Wa huwa ma'tufun ala ta'lama. Nah, keadaan nasab itu dalilun ala anna ta'lama sukkina liddarurati, ya. Dalil atas bahwasanya ta'lam itu disukunkan karena darurat. La annahu majzumun, bukan bahwasanya dia dijazamkan dengan an, bukan. Wa dhamirul mustatiru fi ta'lam yarji'u ila busainata mahbubati syair. Dhamir yang tersembunyi dalam ta'lam kembali kepada si Busainah, pacarnya si syair. Urusan dia itu, ya. Nah. Alladzi huwa jamilun. Si penyair namanya si Jamil. Nah, syairnya Jamil. Nah, perempuannya itu Busainah. Wa dhamirul barizu fi biha yarji'u ila al-hajati. Dhamir yang nyata pada biha itu kembali kepada hajat. Uhadiru an ta'lam biha bil hajah itu. Wa yajuzu ayyuhkama ala qawlihi yasluk bi annahu majzumun. Nah, ini ada lagi ya, enggak boleh. Dan harus bahwa dihukumkan atas perkataan yasluk bi annahu majzumun bi an. Bahwa yasluk katanya memang betul-betul dijazamkan dengan an. Binaan ala anna ba'dal kufiyina wa Aba Ubaidata ajazal jazma biha, ya. Karena membinakan atas bahwa sebagian orang-orang Kufah dan Aba Ubaidah membolehkan keduanya akan jazam dengan an. Jadi ada kaul yang mengatakan boleh menjazamkan dengan an. Wa naqalahu al-Lihyaniyu an ba'di bani Sabahin min Dabbata. Telah menukilkan, mengangkatkan akan dia oleh Al-Lihyani dari sebagian Bani Sabah dari kabilah Dabbah. Wa syahiduhu qaulu syairi min baharit tawili, dan syahidnya, syahid bahwa an bisa menjazamkan, yaitu perkataan syair dari bahar tawil, fa'ulun mafa'ilun lagi. Idza ma ghadawna qala wildanu ahliha ta'alau ila ayyatina saydunah tibi. Nah, tibi. Nah, jadi syahid kita siapa? Ayyatina tuh. Ayatina. Nah, ya, dibuang apanya? Nah, ya-nya dibuang huruf elat. So, kalau jazam kan dhahir ayatiana. Ayatiana. Dari sini ayah. Nah, di sini bukan darur syair, emang benar-benar menjazamkan ini. Idza ma ghadawna qala wildanu ahliha. Apabila kami berpagi-pagi, berkatalah anak-anak ahli kabilah itu, ta'alau, mari kemari. Nahtib, mari kemari kita mencari kayu. Ila ayatina saidu, hingga datang kepada kami oleh binatang perburuan. Sambil nungguin perburuan, mari kita cari apa? Cari kayu. Ini syahid kita, ta'alau nahtib. Jawab amr ya, ta'alau nahtib. Nah, jadi yang jadi syahid kita ayatina ini. Ayatina ya, ayatina. Nahtib itu apa itu? Apanya? Pas dia ta'alau. Pas ta'alau ya. Ta'alau nahtib. Ila ayatina, gitu kan? Nah, jadi dibuang dia punya ya, menunjukkan bahwa dia jazam. Qauluhu ghadawna ay bakkarna, berpagi-pagi ini ya. Berdini-dini, bukan pagi. Ghadawna bisa bakkarna kapan aja. Ada satu pekerjaan yang kita pekerjaan pul 1 namanya. Pul 11 itu udah ada, tabukir juga namanya. Berdini-dini jadinya, bukan berpagi-pagi. Kalau pagi kan khusus waktunya pagi. Nah. Bukan jenari. Kapan saja, hanya pekerjaan yang mestinya kita lakukan jauh sebelum waktunya kita udah ada. Itu namanya tabkir.
Sedini mungkin, berdini-dini ya. Ini berpagi-pagi. Kalau berpagi-pagi seolah-olah nanti khusus untuk waktu pagi aja. Ini enggak, biarpun sore juga gitu. Umpamanya rapat jam 4 sore, pukul 3 kita datang pukul 2, namanya tabkir juga tuh. Segera datang gitu. Tabkir. Mungkin Tidak mungkin. Aku memperkirakan anak memperkirakan. Rakyat itu, iya rakyat. Ada yang cepat-cepat. Nah, ya. Nahtib bikasri ta'i nahtibu ay najma'ul hatab wa huwa jawabul amri. Jawab amr tuh. Jawab ta'ala ya. Ta'ala fi'il amr bukan? Isim ya. Isim fi'il amr di mana aqbilu. Isim fi'il amr. Minha ayil wasayat tis'ati, setengah daripadanya daripada wasiat-wasiat yang 9 itu at-taubatu, yaitu taubat. Nah, pertama kali itu. Jenjang yang pertama yang kita bicarakan di dalam ini wasiat yang 9 adalah urusan taubat daripada dosa-dosa ya. Wa hiya salasatu aqsamin, dan dia itu ada 3 bagian. Yang disebut taubat itu ada 3 bagian. Awaluhat taubatu wa awsatuhal inabatu atau al-isabatu. Inabah yang betul ya. Wa akhiruhal aubatu. Jadi ada 3. Yang pertama yang namanya taubah, yang pertengahannya namanya inabah, yang akhirnya namanya aubah. Faman taba khaufal uqubati fahuwa sahibut taubati. Maka barang siapa yang tobat karena takut siksaan, kita mau berhenti nih kerjaan dosa nih, takut disiksa, itu sahibut taubah namanya orang itu. Ya. Wa man taba raja al-masubati fahuwa sahibul inabati. Dan barang siapa yang tobat karena mengharapkan pahala, ya, pengen dapat pahala dia, itu sahibul inabah, tinggian lagi tuh. Masubah. Masubah ya. Martabah tempat kembali dah. Kembali ya. Mahal al-aubi. Wa man taba hifdhan aw qiyaman bil ubudiyyati la raghbatan fi thawabi wa la rahbatan min al-iqabi fa huwa sahibul aubati. Barang siapa yang tobat karena memelihara atau karena mendirikan dengan hak ubudiyah, bukan karena cinta pada pahala, bukan karena takut dari dosa, fa huwa sahibul aubah namanya. Lebih tinggi lagi nih, ya. Orang sahibul aubah. Afadahu Syekh Muhyiddin Ibn al-Arabi al-Maghribi. Memberi faedah akan dia oleh Syekh Muhyiddin Ibn al-Arabi al-Maghribi. maknanya selamat kembali. Ya, kembali semua ya. Cuma itu dalam istilah kaum itu ada 3 tingkat ya. Jadi ada taubah, ada inabah, ada aubah. Utlub mataban bin nadamati muqli'an wa bi'azmi tarki dzambi fi mastaqbala atau fi mastuqbila ya. Wa bara'atin min kulli haqqil adami wa li hadhil arkani far'a wa kammila. Utlub mataban, tuntutlah oleh kamu akan tobat, bin nadamati, dengan penyesalan, dengan rasa menyesal, muqli'an, padahal mencabut diri daripada pekerjaan dosa. Jadi bukan tobat masih kerjain terus. Kalau tobat namanya mesti ikhlas, mesti cabut dirinya dari situ. Wa bi'azmi tarki dzambi fi mastuqbila, dan dengan azam meninggalkan dosa pada zaman yang mustaqbal, yang akan datang itu ya. Di masa yang akan datang dia azam nggak mau kerjain lagi. Itu syaratnya tobat. Pertama dia nyesel, kedua cabut diri, ketiga azam nggak mau balik-balik lagi. Itu kalau dosanya kepada Allah ya ta'ala ya, billahi ta'ala. Kalau ya ta'ala bil adami ada tambahan lagi. Wa bara'atin min kulli haqqil adami, dan melepaskan diri daripada tiap-tiap hak manusia. Jadi kalau kita pernah zalimin orang, mesti kembalikan kezaliman. Curi barang orang, kembalikan ya. Nah, atau minta dihalalkan. Kalau kita nggak bisa kembalikan, sekurang-kurangnya kita minta dihalalkan. Kalau yang boleh dihalalkan. Kalau orang kafir tuh orang dagang toko dulu, ngambil barang dia, orang toko bongkar pasar. Kamu cari kafir, orang kafir. Iya, udah ada nggak tahu. Kalau kafir zimmi masih kita raihkan. Kalau zimmi ya. Walihadzihil arkani far'a wa kammila, dan bagi rukun-rukun ini yang 4 ini ya, maka raihkanlah olehmu, peliharalah olehmu, dan sempurnakanlah olehmu. Jadi 4 syaratnya taubat kalau ada hubungannya dengan manusia.
Ay utlub ayyuhal mukallafu mataban hala kaunika mutalabbisan bin nadamati ala ma fata minal umri fil mukhalifati wa hala kaunika muqli'an anidz dzambi fil hali in kunta mutalabbisan bihi aw aziman 'alal 'audi ilaihi bi an tatrukahu wa taquma fil hali ala ahsanil halati. Artinya tuntutlah olehmu hai mukallaf akan taubat hal keadaanmu mutalabbisan bin nadamah menyertai dengan penyesalan ala ma fata minal umri fil mukhalifati atas apa yang telah luput daripada umur di dalam hal-hal yang menyalahi perintah Allah. Wa hala kaunika muqli'an 'anidz dzambi fil hali, dan hal keadaanmu mencabut diri daripada dosa pada ketika itu juga. In kunta mutalabbisan bihi, jikalau adalah engkau melibatkan diri dengannya, dengan dosa itu. Au aziman 'alal 'audi ilaihi, atau engkau mencabut diri daripada berazam atas kembali kepadanya. Kalau kita masih niat mau balik, putusin, tidak mau balik lagi. Bi an tatrukahu wa taquma fil hali ala ahsanil halati, dengan bahwa engkau meninggalkan dia dan engkau berdiri bangun pada ketika itu juga di atas sebagus-bagus keadaan. Wa hala kaunika mutalabbisan bi azmi tarki dzambi ma ishta, dan hal keadaanmu menyertai dengan azam meninggalkan dosa selama kau hidup. Wa azmi alla ta'uda ila syai'in min qabihil 'adat, dan bercita-cita bahwa tidak lagi kembali kepada sesuatu daripada adat-adat yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Wa hala kaunika mutalabbisan bi bara'ati dhimmati min kulli haqqi adamiyyin, dan hal keadaanmu itu menyertai dengan melepaskan tanggungan daripada hak manusia. Kamalin, seperti harta barangkali yang pernah kita ambil harta orang, itu minta kebebasan. Au qawadin, atau kisos. Qawad itu kisos, ya. Bi fathil wawi qawad, ya. Kisos. Ai idza ta'allaqa bit ta'ibi haqqun li adamiyyin usturita tabri'atuhu. Artinya apabila bergantung dengan orang yang taubat itu hak bagi manusia, dipersyaratkanlah membebaskannya. Bi ayyu addiyal mala in baqiya wa yaghrama badalahu, dengan bahwa ia membayarkan harta jika masih ada, masih tinggal, bayar. Wa yaghrama badalah, dan dia tanggung akan gantinya. Kalau udah habis barangnya, tanggung gantinya. In talifa, kalau sudah binasa. Kalau memang enggak ada hartanya, au yastahillal mustahiqqa, atau diminta dihalalkan kepada yang mustahik, minta dibebasin dah, saya udah nggak bisa bayar, dulu saya salah betul ngaku dah, tapi sekarang saya mau bayar nggak punya duit. Minta dihalalkan, dimaafkan. Liu beri'ahu, supaya dia mengibrokkannya, membebaskannya. Wa yajibu i'lamuhu, dan wajib memberitahukan kepada yang punya hak. Dulu saya pernah ambil untuk punya harta, ya, atau pernah saya ghibah kepada saudara dulu, pernah saya ceritakan, saya minta maaf sekarang. Wajib. Illa idza kana al-haqqu haddan falahu satru ala nafsi, kecuali apabila hak itu had, membawa satu hukuman dera. Nah, itu maka boleh baginya menutupi atas dirinya. Kalau umpamanya dia mengganggu kehormatan istri orang, umpamanya, atau anak orang, gitu ya. Ini kalau diterang-terangan berapa? Ya, ada orang dulu bilang kan, kalau kita ganggu anak istri orang, kita mesti datang, dia bawa golok yang tajam, terus kita bilangin, jadi potong benar. Ya? Jangan. Sudah, kita kembali kepada Allah, disembunyikan saja. Sebab kalau orang yang berzina gitu, melakukan zina, nggak ketahuan oleh pemerintah, sunat menutupnya. Bukan artinya wajib lapor, bukan. Kalau dalam Islam begitu. Kalau mengenai had ini, kalau dia sudah terlanjur melakukan satu kesalahan, mengganggu atau berzina dia, bagusnya bagaimana tuh bagusnya nih menurut syara? Apa dia lapor ke pemerintah, apa tutupin? Bagusnya tutupin. Satar. Jadi jangan lapor, diam saja. Asal tobat kepada Allah, taubatan nasuha, begitu. Ya, kan dulu ada orang katanya dia nggak puas di sini di Indonesia karena nggak dijalankan hukum dera. Dia udah melakukan zina, dia ngaku dia mau pergi ke Saudi, mau minta dihukumin di sono. Dia cari penyakit. Yang bagus sebetulnya tutupin, diam aja. Tapi tobatnya benar gitu. Sunat terus, udah ngaku masih sunat terus. Udah kadongan ngaku gitu, masih disunatkan, enggak Pak, saya bohong. Pengakuan saya sebetulnya bohong, masih diterima tuh. Rujuk had ini. Jadi ada aturan-aturannya ini mengenai, enggak seluruhnya harus kita mesti lapornya. Ada beberapa hal yang sebaiknya kita tidak lapor.
lapor. Jadi dibilang kalau haddun tidak ya. Wa yajibu i'lamuhu illa idza kana al-haqqu haddan. Wajib memberitahunya, lapornya kecuali apabila adalah hak itu merupakan had, hukuman dera. Falahu satru ala nafsi, maka boleh baginya menutupi di atas dirinya, bahkan sunat. Wala yajibu ala man saraqa malan wa raddahu ay yukhbira bi annahu akhadahu sariqatan. Tidak wajib atas orang yang mencuri harta dan telah mengembalikannya bahwa ia mengkabarkan dengan bahwa dia telah mengambilnya secara curi. Tidak mesti. Kembalikannya mesti, tapi kasih tahu mencuri enggak. Seperti orang udah terlanjur ambil kain samarinda orang deh di sambar jemuran. Sekarang dia mau tobat. Cukup dia bungkus saja gitu, dia lemparin aja malam-malam itu ke pekarangannya gitu, niat bilangnya. Jadi jangan bilang ini kemarin saya colong barang inting, jangan. Pegang mana? Aib jadi. Cukup ulangin, tapi nggak mesti kasih tahu yang dia curi gitu. Lemparin aja, atau kirim pakai pos gitu ya, tanpa alamat, pakai paket. Cukup. Iya. Lagi dia namakan jumlah itu bernama orang. Ya. Cari berusaha dan lain. Sekarang dia kalau yang bernama sebagian ternyata hidup orang yang belajar. Iya bisa begitu. Ya begitu memang caranya. Kalau emang udah nggak ketemu gitu orang-orang yang mustahik, begitu kan caranya. Kita sedekahin aja, niatin bakal dia ada pahalanya. Tapi kalau ketemu juga nanti orangnya niat ganti juga. Kalau ada orang itu kita niat ganti juga. Jadi wala yajibu ala man saraqa malan wa raddahu ay yukhbira bi annahu akhadahu sariqatan. Tidak wajib atas orang yang mencuri harta dan mengembalikannya bahwa ia mengkhabarkan dengan bahwa dia telah mengambilnya secara mencuri. Fa in matal mustahiqu sallamahu ilal waris. Maka jikalau sudah mati itu si mustahik, menyerahkanlah akan dia kepada ahli warisnya. Jangan bilangin curian juga. Ini hak bapak yang dulu nih. Hak apa? Udah terima dah hak dia. Jangan bilang kita curi, ya. Fa illam yakun wan qata'a khabaruhu fa ila qadin thiqatin turda siratuhu wa diyanatuh. Maka jikalau tidak ada orangnya dan sudah putus beritanya, maka kepada seorang qadhi, seorang hakim yang kepercayaan, yang diridai perjalanan hidupnya dan agamanya. Jadi kalau ada qadhi yang baik begitu, yang tidak amanah, titip sama dia. Ini Pak, si Anu, kapan-kapan ada nanti tolong berikan. Fa illam yakun, maka jikalau tidak ada juga qadhi yang thiqah tadi, fa ila alimin mutadayyinin, maka diberikan kepada seorang alim yang pegang agama teguh, yang teguh pegang agama. Ada seorang alim yang kita tahu saleh, boleh titip sama dia. Fa in ta'adzara, maka jikalau uzur juga, enggak ada juga orang alim yang begitu, sarafahu fil masalih, ia memberikannya pada maslahat-maslahat umum. Kal qanatiri, seperti jembatan-jembatan, orang bikin jembatan gitu, bukan kepentingan umum, kita kasih di situ. Bikin masjid atau bikin apa ya? Biniyatil gharmi lahu idza wadah, tapi idza wajadah, dengan niat mengganti baginya apabila ia mendapatkannya. Walaupun dia sudah sedekain, tapi tetap artinya niat mau ganti kalau ada orangnya. Fa in ajaza anhu aw syaqqa alaihi li khaufin aw ghairihi tasaddaqa bihi 'alal ahwaji fal ahwaj. Maka jika lemah daripadanya, enggak bisa juga untuk memberikan kepentingan maslahat umum, atau sukar atasnya karena takut dah. Dia khawatir kalau umpamanya ini dia buka masalahnya, takut nanti dia jadi bahaya. Aw ghairihi, atau lainnya, tasaddaqa bihi 'alal ahwaji fal ahwaj. Dia boleh bersedekah dengan dia atas orang yang berhajat, maka yang berhajat. Lihat orang yang penting sangat hajat, kasih. Dia ada lagi yang hajat, kasih lagi, gitu. Niatin tuh. Walahu ayyasrifa minhu ala nafsihi indal hajah. Dan boleh baginya bahwa ia memberikan daripadanya di atas dirinya di waktu hajat. Di barang dia lagi simpen gitu, bakal dipulangin kepada orang. Satu waktu orang hajat dikasih, yang hajat kasih. Satu waktu dirinya sendiri hajat perlu. Kehabisan, boleh juga dimakan gitu. Dia mustahik juga ada tuh, ya.